Halo Mas Mbak, jangan lupa subscribe channel YouTube MJTV dan pastikan kamu nyalakan notifikasinya. Bentuk apresiasi kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang 2000, tapi sekarang mas saya ya alhamdulillah udah punya 100 item. Menjadi momentum bagi pelaku usaha untuk menciptakan berbagai inovasi dan karya. Ataupun mengajari para UMKM untuk 1000 UMKM Sahabat Bank Bapas 69 di MJTV setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mulainya 91, terus mulai berkembang itu pada waktu dulu itu diangkat sama Bank Bapas, dilombakan di Jakarta, sudah pernah menjuarai juara 1 tingkat nasional itu tahun 2006 kalau nggak keliru, 2006 ya itu. Nah, awal dari itu saya memang modal nggak punya, yaitu pada awalnya saya modal pinjam dari Bapas. Oke, kalau kita kan gini Mbak, kita itu Bank Bapas 69 kan punya akses jaringan kantor ya yang tersebar di 21 kantor kecamatan dan di 4 kantor cabang. Jadi kita bisa masuk ke pelosok-pelosok di mana di situ terdapat UMKM. Kita mempunyai kantor kas di situ, kemudian juga ada kantor cabang, dan bagaimana kita bisa memberdayakan UMKM yang ada di wilayah tersebut seperti itu. Ya itu terus selalu terutama dari konsumen permintaannya apa. Terus seperti saya lihat perkembangan zaman lah. Sekarang udah zaman modern loh, apa-apa harus lihat di media loh. Itu perkembangannya. Mau apa terus nggak ketinggalan itu. Nah sekarang enggak, sekarang malah yang dibutuhkan besi-besi modern, termasuk besi-besi yang mahal-mahal itu. Itu memang kualitasnya bagus. Hasilnya ya bagus. Nah, cara pengerjaannya ya lebih sulit, alatnya harus sesuai sekarang, harus mengikuti zaman ya mungkin sama-sama ada ukirannya, tapi yang produknya saya ada ciri khas sendiri, nggak ada yang nyamai. Saya kalau disamai saya rubah, terus hak mereknya itu saya punya, jadi gambar itu tahun berapa saya tahu, ini bikinan tahun berapa, itu gambarnya sudah saya ganti motif-motifnya. Jadi misalnya ini baru 2 tahun, ada yang hampir mirip terus saya ganti. Jadi tahun berapa saya tahu. Peralatan pertanian, terus tambah kerajinan, terus menerima pesanan, misalnya ada pesanan yang untuk souvenir. Nah, terus saya kembangkan sekarang sampai dikenal orang luar negeri. Itu saya bikin peralatan rumah makan. Ya, termasuk ada garpu, ada peso keju, ada ya itu ya, dari Belanda. Segala macam bentuk peso sudah saya bikin semua. Peso model dari apa aja sudah semua. Sampai peso misalnya peso tradisional seperti ada golok, ada bujang, ada rincong, ada badik, sampai niru, ada samurai. Itu kan niru, aslinya kan Jepang yang punya, tapi sampai niru ya sama dipercayalah kalau bikinan sini itu mungkin bobot, standar kelengkungan, standar bahan mungkin sudah sama sesuai ya, macam-macam ya, kalau macam-macam tergantung permintaan. Satu minta yang bagus, kualitas yang bagus itu mesti agak mahal. Tapi kalau minta yang biasa, harga yang biasa gitu. Ya. Ya kalau sembelian itu ada yang 1,5 juta, 1.200.000, 850, yang paling bawah 700. Itu besi yang di atas 1 juta, itu besinya besi boiler K110, besi modern. Kalau samurai itu kalau hanya bahan dari pir, dari apa itu ya murah. Tapi biasanya kalau permintaan sudah yang bagus itu besinya dari L6 khusus.
Jadi L6 terus tingkat penyesuaian, kelengkungan, bobot itu udah clear lah, udah clear. Masalahnya saya bangga dengan pekerjaan saya sendiri, saya puas kok. Ada konsumen minta permintaan, saya bisa sesuai dengan permintaan, saya tuh merasa bangga sendiri. Jadi saya nggak mikir hasil, kalau udah sanggup, walaupun tuh rugi atau nggak saya pikirkan. Yang penting saya bisa membuat kepuasan. Terus cita-cita saya itu supaya Desa Resosari ini ada kerajinan bahan besi. Dari cita-cita itu kok kedepannya itu jadi sentral industri. Jadi supaya klandinya itu agak maju lah, bisa mengikuti yang lain itu. Masalahnya sekarang kalau nggak bagus, orang Indonesia itu mindsetnya sudah di luar. Kalau bikinan Indonesia itu jelek, kebanyakan wah dari luar, makanya kita harus prihatin tuh supaya orang-orangnya itu percaya dengan produksi sendiri. Ya mosok apa-apa dari luar. Salah satunya adalah melakukan pelatihan-pelatihan bagaimana kita bisa memberdayakan mereka dengan pengetahuan yang kecil tapi manfaat seperti itu. Bagaimana sih membuat packaging sebuah produk itu menjadi lebih menarik. Kalau menurut pendapat saya, nge-branding UMKM itu menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana branding UMKM itu menjadi naik kelas seperti itu. Bagaimana membuat variasi produk, kemudian mereka juga punya akses layanan ke luar. Karena kan mereka tidak punya akses layanan, tentu saja mereka hanya stuck di situ. Mereka produksi tapi tidak bisa keluar, tidak bisa mempromosikan itu. Makanya untuk menaikkan kelas mereka, salah satunya adalah nge-branding UMKM itu sendiri, termasuk packagingnya, kemudian inovasi produknya, kemudian akses layanannya seperti itu. Kadang-kadang ya ada senangnya, kesulitannya kalau susah mungkin pesanan banyak belum diambil, perputarannya ya kurang, ya itu sukanya gitu. Kalau kepuasan saya itu merasa puas, bekerja tapi puas. Seandainya itu ada konsumen pesan begini, saya bisa sesuai dengan permintaan itu, saya sendiri itu merasa bangga gitu. Pasti yang beli ya merasa bangga kalau saya merasa bangga gitu. Usaha saya itu ini sudah mempelajari. Saya kasihkan anak yang cewek-cewek yang dari Belanda itu ada ceweknya 2. Yang satu pegang dari Belanda, yang satu pegang dari Belgia. Pesannya punya sendiri-sendiri, saya yang produksi. Tapi ternyata perkembangannya mau cari tenaga kerja masih sulit. Itu anak yang ngurusi sendiri-sendiri. Jadi tidak saya langsung, saya bahasanya tidak bisa toh kalau orang dari sana. Terus anaknya yang ngurusi. Terus yang meneruskan usaha saya, anak lanang, ya mudah-mudahan nanti saya bisa nuntut dari sedikit demi sedikit. Ya, makanya saya minta ya pandai besi karya abadi. Iya, amin ya. Program ini dipersembahkan oleh bentuk apresiasi kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang 2000, tapi sekarang saya ya alhamdulillah udah punya 100 item. Menjadi momentum bagi pelaku usaha untuk menciptakan berbagai inovasi dan karya. Ataupun mengajari para UMKM untuk 1000 UMKM Sahabat setiap Bank tahunnya. Bapas 69 di MJTV setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Program ini dipersembahkan oleh